Adenya si Adis, gue datang ke sana terus gue ngeliat, kenapa nih orang? Nah terus ternyata obatnya dia. Aku soalnya nggak tahu toiletnya di mana, tapi aku juga pengen pipis. Terus ya udah aku kirim aja kamu buat ngetes. Kita udah beli tiket, udah check in, tinggal masuk, cuman kayak, aduh masih lama nih, masih 2 jam lagi. Pas udah mau masuk, tiba-tiba udah ketinggalan. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Raditya, kembali di segmen Avia Story. Hai bro. Apa kabar bro? Oh, keren banget. Sehat Gilang. Cap? Bersama ya, Adis. yes, Adis dan Gilang di sini lagi ngetrennya di YouTube. Buat kalian. Aduh, amin. Amin. Yang baru di sini langsung aja pencet subscribe channelnya. Adis Gilang. Wih, luar biasa. Langsung aja di follow. Terima kasih buat kesediaannya untuk datang. Kita yang makasih Cap. Terima kasih. Hari ini kita akan sedikit mengorek. Ya seperti judulnya Avia Story, saya akan mengkorek berbagai macam cerita, baik yang lucu ataupun yang serem atau apapun itu yang pernah dirasakan. Aduh. Sebenarnya kalau cerita tentang Avia Story sih kita cukup banyak ya sayang ya. Pertama nih ya gue ceritain ya. Ya, boleh. Yang pertama nih waktu langsung. kita mau ke Eropa nih pertama kali, terus gua tuh kan duduk nih. Terus tiba-tiba dia mau ke toilet. Bibi toilet di mana? Gua asal nunjuk aja karena gua ngelihat ada tulisan lavatory terus pramugari ke sana ditutup hordingnya. Terus gua gini, itu kali gituin kan nunjukin. Enggak, kamu tuh yakin ngomongnya. Gimana? Itu, gitu. Apa lambangnya yakin nggak lavatory atau biasanya ada lambang emergency equipment biasanya, megafon. Enggak sih. Mega. Kebetulan kan itu kita udah kayak tidur lama di pesawat, terus bangun-bangun pengen pipis. Terus ternyata kok kayak mencurigakan ya, kok pintunya kecil banget. Apa pesawat ke Eropa emang pintu toiletnya sekecil itu di otak gue. Terus abis itu akhirnya kesana nih. Pokoknya nggak ada kecurigaan sama sekali lah sama Gilang ya kan. Pas buka, ya ampun kayak lampu, pokoknya peralatan pramugari deh. Tiba-tiba ada pramugari. Hah? Enggak jatuh, itu kayak digantungin. Tiba-tiba ada pramugari. Tiba-tiba pramugarinya nyamperin, lo mau ngapain gitu kan? Mau ke toilet. Oh, toilet di sana. Pramugarinya kayak orang-orang Prancis yang gini gitu kan. Cewek atau cowok? Cewek. Galak, marah. Toiletnya di sana gitu kan. Nggak marah tapi kayak gimana sih? Nggak suka. Angkuh aja gitu. Kita Oh, kan iya, lihat iya, orang iya, iya. Prancis kan kayak gimana banget gitu kan. Iya. Terus di sana gitu kan. Terus ya mata gue langsung ngeliatin Gilang. Dia ketawa-ketawa. Gimana? Iya. Dia ketawa-ketawa. Dia gini. Dia kan kurang ajar. Tapi seenggaknya gue tahu letak toilet waktu itu. Dia curang. Terus pas akhirnya aku korbanin. balik kan. Kok kamu ini sih ngerjain aku gitu. Aku soalnya nggak tahu toiletnya di mana, tapi aku juga pengen pipis. Terus ya udah aku kirim aja kamu buat ngetes. Kirim kamu buat ngetes ya? Iya. Luar biasa. Itu satu. Oke. Terus kita tuh pernah juga ketinggalan pesawat waktu mau ke Bali. Waktu mau ke Nah, itu Bali. gimana tuh? Nah, jadi ceritanya gara-gara kita berantem. Jadi harusnya kita udah beli tiket, udah check in, tinggal masuk cuman kayak aduh masih lama nih, masih 2 jam lagi. Keluar dulu deh gitu kan. Makan Makan karena dulu. waktu itu kita dianterin sama ayah ya. Ya, waktu itu aku nemenin ayah juga ngerokok kan di luar. Akhirnya pas sudah mau masuk, tiba-tiba udah ketinggalan. Pesawatnya udah nggak ada. Udah nih. Dan itu satu. Udah mana dalam keadaan masih berantem lagi. Oh, berantem. Ketinggalan Berantem lagi kenapa gitu. tuh? Gara-gara Berantem ya gara-gara. Gara-gara apa sih lupa aku? Jadi kan bibir aku bengkak. Emang iya ya, gue lupa. Iya. Terus abis itu aku ngerasa di sini ada benjolan. Pokoknya ngerasanya tuh kayak, aduh mau Sensi. liburan ke Bali kok sakit gitu kan. Iya. Iya. Iya, terus abis Baru itu si ngeh Gilang gua. bilang. Nggak dapet jatah. Aduh, jangan dong. Terus si Gilang bilang, udah kamu makanya jangan googling terus gini-gini. Malah dimarah-marahin, maksudnya kan ditenangin kayak Iya. gitu kan. Terus nggak tau lah akhirnya dia malah jadi menjauh dari aku juga di meja gitu. Pas kita masuk ke dalam, nggak taunya udah ketinggalan pesawat. Nah, lu. Dan kita harus beli tiket pesawat lagi
Setuju. Kita soalnya sama mama-mama kita, Wah, kita ngajak adik-adik kita. Tiketnya udah nggak bisa ditukerin Nggak lagi. bisa, itu kayak ya Waduh. Allah ruginya rugi banget. Iya sih. Cuman waktu itu untungnya nggak mahal-mahal banget ya. Lagi murah juga waktu itu kebetulan. Lupa aku. Tapi Tapi kita ganti alasannya itu pesawat. gara-gara ketinggalannya gara-gara berantem atau Iya gara-gara berantem. berantem. Gara-gara berantem udah itu aneh Waktu- banget. Atau ditinggal-tinggal atau pisah-pisah atau kok bisa ketinggalan? Atau Jadi Aneh banget sih. Jadi posisinya gini, kayak gue berantem sama dia, dia di mana, gue di mana, Ah, gitu kesel. kan? Nggak- Kesel nggak nih, gue nggak mau ketemu kan. Oh. Habis itu udah berapa menit lagi, udah kita masuk yuk, masuk, buat ketinggalan begitu, udah tutup. Aneh banget. Nah itu yang pertama. Terus kedua, kita tuh pernah ada kejadian apa lagi ya? Leon, Oh adenya si Adis, waktu kita mau ke London, kan dia tuh punya kayak panic attack gitu kan. Jadi gue juga baru tahu ternyata kita kan transit dari Jakarta, Brunei, London. Nah, gue baru tahu kalau di pesawat itu ternyata kalau ada orang yang sakit kejadian, bisa turun dimanapun di tempat terdekat. Bener nggak sih kan? Iya, iya. Ya karena itu yang Itu dikasih wajib. tahu, itu wajib kan? Wajib. Nah, terus jadi yang lucunya gini, ternyata panic attack-nya adenya Adis itu obatnya muncul nih tiba-tiba nih, pokoknya tiba-tiba ada pramugari nyamperin gua, sorry Mas Gilang, itu adeknya ya yang di belakang. Kenapa gitu kan? Ya dia sakit, kayaknya dia sesak nafas atau. Oke, akhirnya gua dateng ke apa sih namanya kalau di pertengahan antara bisnis sama ekonomi itu. apa sih namanya itu yang tempat pramugari? Tempat nyiapin Geli. makan. Nah, tempat nyiapin makan itu, gue datang ke sana, terus gue ngeliat, kenapa nih orang? Ya panik. Tapi gue berusaha untuk menenangkan pramugari dan pramugara bahwa dia nggak apa-apa. Oh iya. Kayak yang, apa biasa ini. Padahal gue juga yang, gimana nih? Nah, terus ternyata obatnya bukan obat medikal atau apa, obatnya dia. Iya. Pas dia datang, adanya langsung. Jadi dari yang dari gitu, dia datang langsung. Karena emang adik-adik aku tuh takut, masa kayak yang jadi begitu buka hordeng itu, kenapa Leon gitu langsung nggak apa-apa, kayak gitu. Bukan cuma adek lu sih yang takut, gue juga kadang takut. Aku juga takut sama kamu, badan Iya. kamu gede banget. Kita berantem apa di pesawat ini? Itu juga. Gitu. Terus kita hampir nggak berangkat pas di Oh, jadi iya. ternyata kalau misalnya ada kayak gitu kontek-kontekan ya dia maksudnya. Iya. Jadi begitu landing tiba-tiba kita dipanggil. Heeh. Terus abis itu nih ada kemungkinan ade lo nggak bisa berangkat Takut gitu kan. lah. Heeh. Terus kita gini dalam hati udah gini, anjir nih kalau sampai Leon nggak berangkat gue tinggal di sini gue mau liburan. terus kan kita berempat kan. Jadi dia niatnya aku tetap mau berangkat pokoknya kayak begitu. Ya udah kamu berangkat aja, ntar kalau Leon beneran nggak berangkat, gue yang nggak berangkat, gue nyusul aja. Leon gue pulangin dulu ke Jakarta gitu kan. Padahal kita posisi lagi di Brunei waktu itu. Terus selain itu kita pernah hampir ketinggalan pesawat di Singapura mau ke Jepang. Itu juga gara-gara adenya dia yang satu lagi. Kiki, Gara-gara- kayak adik gue bermasalah mulu ya. Jadi, lu tau gak? Lagi transit 3 jam kan? Terus si Kiki tuh lupa ngatur jam Singapura. Nah, itu pernah kejadian juga gue itu. Oh iya? Oh iya. Pernah juga lu? Iya. Terus lu gimana ketinggalan? kalau Nggak kaptennya? ketinggalan. Ketinggalan. Kan lu masa pesawat terbang sendiri pakai ilmu kanuragan apa gimana? Gua jadi penumpang waktu itu. Oh, gue pikir. Gua pikir lu pakai gitu terbang sendiri. Kagak lah, gua jadi penumpang. Gua salah atur jam pesawatnya pergi. Pas di Singapura. Singapura. Tuh, iya. Tapi akhirnya bener-bener ketinggalan. Ditinggal. Oh, kalau kita hampir doang Kita untungnya. hampir. Lu waktu itu karena buang air besar bukan? Enggak. Oh, bukan. Gara-gara apa? Karena adanya dia pas lagi boker. Boker lagi bahasa gua. Iya, pas lagi buang air besar. Jadi kayak yang kita nungguin dia kemana? Ditelepon Ditelepon nggak nggak bisa. bisa. Terus siapa yang nyusulin ya? Nggak ada yang nyusulin, dia sadar sendiri. Oh, tiba-tiba dia muncul. Kita nyoba WhatsApp call. Kita nyoba WhatsApp call, ternyata dia lagi teleponan sama pacarnya. Jadi nggak bisa masuk telepon kita. Pokoknya udah last minute banget. Manusia mana yang lagi pup itu teleponan sama pacar? Kamu kan sering teleponan sama aku dulu kalau lagi pup. Ya, tapi sering aku matiin. Aku lagi pup, jangan telepon, nggak bisa konsentrasi. Kan tai kita nggak bisa keluar ya, Beb? Itu. Bayangkan ya. Itu. Terus Ketinggalan abis pesawat itu, itu. apa lagi ya? Yang kamu numpahin ini ke pramugaranya. Oh iya. Hafal semuanya ya. Ini Dia bener-bener numpahin hafal. champagne. Padahal, aduh, dia kan so asik banget ya orangnya, Cap. Jadi tuh kayak, jadi pas tiap diajak ngobrol sama pramugari atau pramugara dikit udah yang,
ini honeymoon kita loh, kita baru nikah gini-gini, padahal nggak ada yang nanya gitu kan. Karena bahasa Inggris gua kan nggak terlalu bagus. Jadi latihan ketemu dulu di orang pesawat. ngomong bahasa Inggris itu kayak latihan buat gue. Latihan ngomong. Jadi kayak oh yeah really oh my god tuh gitu-gitu kan. Jadi so asik banget tuh pokoknya. Terus gua numpahin champagne, blek gitu kan. Ya, gua bilang Ke bajunya dia. ya I didn't mean to, sorry. It's okay. Dia senyum-senyum aja. Dalam hati gue yakin banget nih orang nih. Senyum di muka, hatinya masih dongkol banget nih orang nih. Kayak, anjing norak banget sih. Iya memang kalau pramugari kalau lagi sensi bisa marah juga. Iya. Please sit. Wah, Iya, Nah, benar. itu yang kita ketemu sama, maksudnya kalau mungkin pramugari Indonesia masih lebih ramah kali ya. Nah, pramugari Oh iya, sesuka hati dia kan. iya, kalau di luar mah kayak, gue boleh sebut nama ini nggak boleh ya? Nggak boleh, usah. Ya jangan udah. dong. Oke, intinya adalah kita pernah ketemu beberapa pramugari yang bener-bener yang gini, kalau ngelihat orang-orang, oh dari mana? Dari Indonesia gitu. Oh dia memandang Dia yang kayak, oke, gitu, beneran. Tapi biasanya coba itu apa bule? kaptennya Indonesia. Kalau kapten Indonesia, yes captain. Kayak gitu. Oh, beda ya? Beda, makanya orang Indonesia tetap dihargai kalau jadi kapten. Itu dia, seperti Kapten Fix. Sama kalau jadi penumpang first class. juga. Oh kan? Apa? Sama kalau jadi penumpang first class. Iya, kalau first class. galak Oh, nggak juga. galak. Oh gitu. gitu. Itu kan karakter, memang diajarin hospitality. Cuma kan bagaimana itu keluarnya kan sikap dia sendiri. Coba Iya sih, benar. orang kan punya limit. Kita udah senyum. Oh, iya, suatu hari dia ada limitnya, ada yang limitnya kecil, ada yang limitnya gede. Benar. Pas dapet yang limit kecil. Bener. Pas lagi PMS atau apa kan ya? Iya, benar, apalagi repot dah. cewek-cewek. Jangan iya kamu juga gitu kalau lagi PMS. Untung aku nggak jadi flight attendant. Iya benar. Waktu aku yang kamu nggak ikut, aku abis off air dari Kalimantan apa gitu. Jadi tiba-tiba gini Cap, pas mau mendarat, terus udah nyentuh ini apa namanya landasan, tiba-tiba terbang lagi pesawatnya. Jadi kayak dek terbang lagi. Jadi kayak ada Moral. angin itu ya Iya. apa lagi tuh. Jadi yang lo nggak bisa mendarat saat itu. Yang kamu muter di atas lagi, aku sampai nangis kan di Iya. mobil. Jadi ya kan aku jemput dia. Emang kalau lagi aku yang jemput dia Panik. lebih paranoid. Karena kok udah jam segini Nggak belum mendarat landing. nih. Sampai buka semua website deh, pokoknya pesawatnya Gilang tuh apa tadi katanya, oh ini harusnya radar. udah landing. Cek infrared. Harusnya udah landing. Terus itu sampai udah nangis, udah sampai nelpon mama Gilang belum landing gimana dong? Udah sampai kayak gitu. Terus abis itu ngubungin asistennya, semuanya pada nggak deliver Iya, gitu centang kan. satu ya. Centang satu, wah itu udah nangis, udah yang berdoa, ya Allah maafin semua ini, tapi tolong Gilang selamat dong, sampai kayak gitu Kat. Atau mendarat. Tahu Mendarat, dia mendarat. nelpon. Iya, tiba-tiba sayang bentar aku masih di atas itu. Oh iya udah, itu langsung kayak meleleh gitu rasanya langsung di dalam mobil. Wah, jebakan. Berarti mengaktifkan HP di atas udara nih. Nah, enggak di atas udara. pas Kalau ini. aku jujur ya, kita landing nih, set gitu kan. Yang penting udah di darat, aktifin. Boleh nggak sih itu Cap? Tergantung bahaya atau enggak. Saya kan bicara bahaya atau enggak tidak. Iya, Tapi kan iya. tergantung maskapainya. Banyak juga di luar sana yang udah ngizinin ya after landing. Iya. Jangan mengalihkan. Di udara dia telepon. Enggak, kalau Nggak, bukan di kita udara. selalu pas udah nyampe Pas landing udah nyampe, baru on. pas udah landing di bawah. Tapi gue pernah nelpon memang pada waktu di udara menggunakan Wifi. wifi on board Oh, iya, gitu. iya. Jadi pernah nelpon. Hampir kejebak, guys. Ya, itulah. Tapi memang di udara ya good luck mencari sinyal juga. Benar. Iya, oh gitu ya? Mencari Iya. sinyal. Oh, pantes. Walaupun udah pakai Kadang-kadang wifi. HP ya memang nggak suka. Kadang-kadang suka lupa gitu. Kadang-kadang memang kejadiannya namanya lupa gimana sih? Kita kan sibuk banget, kejadiannya mati. Lupa kita lupa matiin. Pas sudah jalan, baterainya habis. Oh iya. Karena habis, soalnya dia akan nyari terus, berusaha nyari, nggak ada sinyalnya. Apalagi kita udah dikasih tempurung ini kan apa namanya? Iya. Yang susah untuk masuk sinyal-sinyal dari luar. Kan dia menahan mulai dari radiasi dan lain-lain. Nah itu rada susah di udara, dia nyari terus, habis Ben. Baterainya cepat habis ya berarti. Iya benar. Gitu. Jadi seru ya kalau ngomongin soal ini ya. Tapi kangen Cap ngeliat kayak begini-begini tuh kangen gitu, pengen di pesawat, pengen kemana gitu tuh Ya, kangen. lagi-lagi nggak bisa sekarang. Lagi nggak bro. bisa. Iya sih, Bentar lah, kita tunggu lagi masalah. Tapi kalau Kapten pernah turbulence terparah tuh sampai kayak gimana? Kenapa jadi gue yang nanya ya? Tapi penasaran. Saya pernah pramugarinya sampai kena ke atas. Oh loncat begitu ya? Nah, makanya pesawat itu ya kita jangan inilah apa namanya
jangan sombong. Jangan Itu sombong, bisa ada benar-benar. kejadian seperti itu. Kita nggak mungkin lah, kita nggak usah lah pakai sabuk. Saya aja kalau terbang istri saya selalu bilang ya kita takut nggak usah ya kan, menurunkan kita punya kualitas hidup ya kan. Iya. Tapi ya Boy ya dipakai. Iya. Nurut deh pokoknya. Bukan apa-apa, itu buat keselamatan. Itu kan memang di atas tuh memang ceiling itu didesain sama manufaktur itu supaya kalau kita kejedot nggak bakal berdarah, ya kan? Semaksimal mungkin. Tapi kan namanya kepala kita yang di atas benda padat, Ya. dan itu bisa dilakukan dalam nggak nyampe 1 detik. Benar. Anda udah terlempar ke atas. Kalau kabinnya rusak berarti dia emang keras kepala. Tapi jujur aku tuh emang paling takut di pesawat. Kenapa? Jadi walaupun udah dibolehin lepas sabuk, aku masih pakai. Walaupun aku tidur masih aku pakai. Ya iya. Karena setakut itu kalau misalnya kita landing atau take off, pasti aku genggam kenceng banget kan tangan kamu. Setakut itu. Ini udah berapa kali? Lucu loh kakak nih. Iya. Aduh, udah lucu subscriber banyak. Bisa aja dia. Jago ini jago nyambungnya jago. Nggak habis ngobrol sama dia nggak habis. Iya, Betul sekali. Kita harus bikin project bareng ini, Kong. Bener. Gimana kalau kita, aduh, gue di kepala gue udah ada tapi nanti deh. Wah, harus itu kita buat. Iya. Kayaknya berarti pas ini off. Iya, kita bikin. Boleh. Soalnya kalau kita kasih tahu di sini nanti pada nggak ini. Iya, pada nggak surprise ya. Iya, nanti kita tunggu aja kontennya. Oke. Kalau kita berdua tuh entah kenapa kayak lebih kepada karena kita kan performer kan, ibaratnya gitu. Jadi kita mengerti banget Moodnya. apa itu mood, gitu kan. Jadi kita tuh ngejaga mood dari pramugara. Jadi gimana caranya? Kalau ada yang kelihatan kayaknya nggak mau diajak ngobrol, nggak usah, mendingan nggak Iya, usah deh, gitu benar. kan. Tapi kalau yang kira-kira bisa, baik, ya kita ajak ngobrol Iya, gitu. iya. Tapi sebenarnya memang mungkin ini memang apa pengalaman kita yang terjadi Iya, ya. benar. Tidak terfokus pada satu kelompok atau gimana pun. Cuman memang kadang-kadang Cap, kita yang terlihat sudah ini udah sering naik pesawat nih, udah pinter, udah apa segala macam, masih aja ngelakuin hal yang sama. Kadang-kadang sekali dua kali. repot. Iya, dan nggak selalu dari Indonesia juga, Iya. maksudnya bule-bule juga banyak yang Ternyata sama juga. banyak mau gitu loh, sampai pramugarinya udah yang gitu loh. Nah itu kita selalu merhatiin tuh, ini bisa atau enggak. Kamu tadi mau cerita apa? Pramugari? Apa? Oh itu yang waktu kita duduk, jadi kita tuh waktu itu pernah kan, jadi gini Cap, kita tuh kenapa selalu naik bisnis? Bukan karena banyak duit, Bukan. karena suami saya nggak muat duduk di ekonomi. Gue pernah Cap, maksudnya bukan sombong, bisa. Tapi kalau lu Nggak bisa tidur. iya, kalau lu perjalanannya 12 jam, 8 jam gitu, gue tuh capek kayak begini tuh. Gitu, tidur kan nggak bisa gitu. Jadi kita paksain. Iya benar. Jadi waktu itu kita sekali, karena waktu itu emang harga bisnisnya lagi nggak masuk akal, kita beli Aduh, mahal ekonomi. banget, anjing. Tapi ekonominya yang di paling depan itu loh, Cap. Oh, yang lega. Iya, yang lega. Nah, ternyata kalau di situ kan setiap kita mau landing atau take off, pramugari depan muka kita kan duduknya. Gini. Lihat-lihatan ya. Lihat-lihat. Terus aku gini, Baby gimana nih, kita ngajak ngobrol enggak? Malah dia yang ini kan, gue bilang, ibu udah amat urusan sendiri. Dia juga Akhirnya ngerti. tapi aku ajak ngobrol kan. Bener-bener. Mbak, udah berapa lama jadi pramugari? jadi kayak talk show, Cap. Terus kayak mungkin dia dalam hati gini, aduh cepetan landing kayak ini banyak omong banget. Di sini basa-basi, di sana. Iya bener, kocak banget. Kadang-kadang mukanya suka kayak gitu kalau lagi kita di depan mata dia. Iya emang dia kadang ngeliatin jendela. Pokoknya nggak mau ngeliat muka kita, tapi kan Itu kita mungkin kalau kita tanyain ke pramugari yang pernah duduk situ pasti pengalamannya beda-beda deh. Mungkin ada yang Ada flirting. digenitin. Iya kan? Iya, Pasti ada yang bener. Ada yang kasih nomor. gitu-gitu, iya pasti Iya, ada tuh bener. yang begitu-begitu. Tapi pas aku nanya, Mbak pernah nggak ada yang ngajak ngobrol kayak saya gini? Nggak ada. Jadi malu. Nggak ada. Nggak, itu adalah clue buat kamu nggak usah ajak gua ngobrol. Iya benar. Abis itu aku langsung pura-pura tidur kan. Tapi itu dulu pernah ya dulu sebelum jadi YouTuber. Ya. Cap jadi pramugari di situ, duduk situ. Enggak Bukan, jadi penumpang. Oh, kira. Jadi penumpang. Ini cocok judulnya stand up comedy Akia Story ini mah.
Bener-bener. Tapi itu pernah kejadian dulu kan kita bukan apa namanya, nggak ada yang tahu di pesawat yang datang gitu kucuk-kucuk duduk gitu kan. Kita kan cuma mau basa-basi gitu ya Mbak, bukan maksudnya ngegoda gitu kan. Mbak ini ya, kejadiannya kayak gitu juga. Oh gitu. Ke awkward gitu. Tapi beda kalau udah jadi kaptennya. Kalau kaptennya iya, tidak iya. ada pramugari yang galak sama Oh, kapten. iya. Oh iya dong. Iyalah. Gila kali. Berani galak sama kapten. Mau Kamu diturunin. Mau turun? Nah, itu Iya dia. makanya. Kamu mau saya turun di rest area nggak? Kenapa di atas nggak ada rest area ya, Kat? Ntar dia balas sama dia. Serem banget Iya loh. Kat, nggak apa-apa Kat, diturunin. Kapten bingung. Gua terbang sama siapa? Aduh ya Allah. Oh, kita pernah ini. Gara-gara intinya ada kita komplain ke salah satu travel, terus tiba-tiba Oh, kita iya, dipindahin bener. ke bisnis kelas. Aduh itu seru banget. Kita dipindah, bukan Iya. kita dipindahin ke bisnis kelas. Kita akhirnya dibeliin bisnis kelas. Dibeliin baru dan itu nggak boleh nyebutin airline ya. Dan Dibeliin airline-nya sama lumayan siapa? enak. Hah? Dibeliin Dibeliin sama travelnya. travelnya. Jadi dia salah. Cuma karena dia salah trip. Jadi kan waktu itu kita umroh. Salah pencet dia. Enggak, bukan. itu apa sih kalau salah pencet? Enggak. Jadi waktu itu kan kita umroh. Nah, pas selesai abis Turki, umroh dari itu kan ke Turki. Kita mesennya private tour. Ternyata disediainnya bis gede terus bareng sama orang-orang yang entah pokoknya siap berangkat tuh jemputin satu-satu dulu ke hotelnya masing-masing kayak terus kita kayak yang protes dong. Kan kita mintanya mintanya private gitu kan. Ini jadi buang-buang waktu gini. Cuma karena kayak gituan tiba-tiba pulangnya kita bisnis. Mantep ya? Mantep. Itu terus dapat iniannya, Biasa aja. dapat packaging apa sih Biasa kayak aja souvenir semua. itu? Enggak, waktu itu aku dapet yang mereka Furla. Oh, Terus kayak yang wow, cuma karena kesalahan itu aku dapet ini. Oke lah. Bagus ya? Oke. Mantep ya? Mantep banget ini ceritanya, keren-keren banget bro. Thank you, Cap. Sudah berkesempatan datang di sini. Sama-sama Cap. Mudah-mudahan ceritanya ini konsepnya bener-bener komedi, ini stand up komedi, Avia Story ini mah. Jago emang ini ngenarik-nariknya Bang. Emang jago. Thank you buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa langsung aja di subscribe channelnya ini di bawah sini. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Dukung terus channel Captain Vincent supaya terus berkembang di dunia YouTube. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rote. Bye. Hai guys, kalian tahu kan kalau pilot itu memiliki skill di atas normal skill. Salah satunya adalah kepemimpinan, public speaking, multitasking, keterampilan dan ketangkasan, dan masih banyak lagi. Skill tersebut tentunya sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari, baik dalam sekolah, bekerja, atau berbisnis, dan juga skill tersebut adalah modal bagi masa depan yang baik. Baik itu menjadi bisnismen, YouTuber, atau segala profesi yang membutuhkan kecepatan dalam berpikir. Jadi pilot itu harus bisa merespon segala situasi dalam waktu yang cepat dan tepat. Tapi masalahnya, biaya untuk menjadi seorang pilot sangatlah mahal dan sulit dijangkau bagi sebagian besar masyarakat. Maka dari itu, bayangkan apabila ada les non-formal skill pilot dengan biaya 7 jutaan per bulan yang dapat dilatih kepada semua orang, baik anak kecil sampai orang dewasa, tanpa perlu menjaga validitas lisensi. Les pilot bagi anak-anak ataupun dewasa akan menjadi solusi yang tepat untuk bekal hidup mereka nantinya. Ada berbagai macam pelatihan yang kami sediakan, di mana fokusnya adalah mengaplikasikan skill pilot dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya dengan skill dan motorik yang dimiliki oleh seorang pilot akan menambah value Anda dalam bekerja ataupun berusaha. Kalau begitu, segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Langsung kunjungi websitenya www.flightdeckindonesia.com, dapatkan diskon dan promo menarik lainnya. Ditunggu ya guys! Oh iya, sebelum saya lupa, di masa pandemik ini, kami tetap buka dengan mengutamakan protokol kesehatan dan juga promo diskon 30% hingga akhir September 2020. Jadi guys, tunggu apa lagi? Ditunggu di Flight Deck Indonesia. Tuh kan, banyak yang belum follow Instagram Captain Vincent kan? Ayo kita follow @VincentRaditya.